Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuh, cing bersih, cing bersih. Ikhlaskan neng, ikhlaskan neng. Didinya cari cingin dari dia, cari cingin dari dina eta, dina kuku ta. Sok adengkah nu dina kuku adengkah. Neng, di dilawan neng, dilawan neng, dilawan neng, dilawan neng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada pagi hari yang cerah ini saya kembali bisa menjumpai teman-teman sekalian, menyambung ya materi ruqyah ya sekitar gangguan-gangguan jin ya. Ada beberapa orang yang datang kemudian qadarullah mengeluhkan berbagai macam penyakit ya. Dan ketika selesai diruqyah, qadarullah atas izin Allah Subhanahu wa taala sakitnya itu sembuh. Bermacam-macam sakitnya yang pernah sembuh dengan ruqyah syar'iyah. Di antara yang pernah saya temukan, ada seorang perempuan ya, beliau itu suka pingsan, jadi sering pingsan, terutama ketika beliau lewat di tempat-tempat sepi, di tempat yang menyeramkan, itu pasti pingsan. Atau beliau ketika memasuki area pekuburan itu pingsan ya, baik dalam keadaan berjalan kaki ataupun dalam keadaan berkendaraan, tetap saja dia pingsan. Kalau tidak pingsan ya, selama dalam perjalanan itu dia tidak tenang, hatinya bergemuruh, dadanya berdebar-debar ya, kepalanya sakit selama di perjalanan. Dan ketika sampai rumah dia pingsan, atau ketika sampai rumah dia muntah-muntah. Itu selalu terjadi sepanjang waktu. Nah, datang kepada saya, kemudian saya tanya, apakah selain yang tadi disebutkan ada keluhan lain, misalkan suka mimpi buruk, mimpi menakutkan, mimpi menyedihkan, mimpi dikejar-kejar hewan dan sebagainya, mimpi bertemu hantu? Betul, kata dia, itu mimpi yang dia temui ya dalam tidurnya. Ya, kalau begitu kita ruqyah ya, kita doakan mudah-mudahan penyakitnya sembuh. Kalau ini sakit ini dari medis, mudah-mudahan ketemu oleh medis dan bisa diobati dengan tepat. Kalau ini sakitnya non medis dari gangguan jin, setan ya, mudah-mudahan Allah menghilangkan gangguannya, mengusir setannya dan menyembuhkan penyakitnya. Itu yang saya sampaikan. Maka berlangsunglah proses ruqyah. Ketika saya bacakan ayat-ayat ruqyah, dia menggigil, dia menangis, terus menangis ya, terus muntah-muntah ya. Tapi berapa lama itu waktu itu ya, saya meruqyah tuh 1 jam 2 jam. Ini kok ketika disadarkan nggak sadar-sadar, dia nggak sadar terus. Nah, kemudian saya lihat kuku-kukunya itu, kuku tangannya itu panjang-panjang. Saya suruh orang yang di sekitarnya, keluarganya, coba ambil gunting kuku, dipotonglah kukunya. Dalam proses ruqyah kukunya dipotong. Semakin dipotong kukunya, semakin keras tangisnya ya, dan semakin dia merasa sedih katanya.
Udah selesai itu barulah dia bisa sadar. Ketika sudah sadar ditanya, kenapa tadi ya ketika dipotong kuku ya tangisnya makin kenceng, apa yang terjadi? Kata dia, ketika kukunya dipotong merasa sakit hati ya, dan dia lihat ya dari kukunya itu berjatuhan belatung-belatung. Dia yang melihat secara tidak kasat mata ya, jadi kita tidak tahu, tapi halusinasi dia bahwa ketika kukunya dipotong itu berjatuhan belatung-belatung dan akhirnya dia plong, kemudian sadar ya. Yang tadinya sulit untuk sadar, ketika kukunya telah dipotong akhirnya dia sadar. Dan memang teman-teman sekalian, kuku itu sunnah untuk dipotong secara berkala ya. Ketika sudah panjang, potonglah, karena itu disenangi oleh jin, khususnya jin perempuan itu menyukai kuku yang panjang. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah proses ruqyah berakhir dan setelah berlalu beberapa hari, beberapa pekan, ternyata tidak terjadi lagi, dia tidak pingsan lagi kalau melewati suatu tempat, melewati tempat yang menyeramkan, melewati pekuburan dan sebagainya. Tidak ada lagi perasaan-perasaan yang mengganggu, dalam arti dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman sekalian yang berupa penyakit psikis ya, penyakit psikis ya, sekaligus secara fisik juga dia sakit ya, sakitnya selalu di ulu hati, sakitnya selalu di kepala dan berupa pingsan. Alhamdulillah dengan izin Allah melalui perantaraan ruqyah tersembuhkan ya, total, alhamdulillah. Makanya kita tetap harus selalu berikhtiar ya, baik secara medis ataupun secara non medis. Secara medisnya ke dokter, ke rumah sakit, secara non medis kepada peruqyah yang syar'i ya. Jangan salah jalan menempuh kepada perdukunan atau ruqyah yang tidak syar'i. Itu akan berakibat buruk pada diri kita dan keluarga kita, baik secara fisik, secara finansial, apalagi secara keyakinan. Kalau kita mendatangi dukun, kita akan dibawa pada kesesatan. Naudzubillah summa naudzubillah. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.